wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Benar semuanya? Hadir semua? Benar. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, Ibu mau nanya kabar kalian. Gimana kabar kalian? Semuanya baik? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang merasa kurang enak badan? Tidak. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Kalau sudah sarapan, kabarnya baik, sehat semua, berarti kalian siap untuk belajar hari ini. Oke, Ibu mau tanya, hari ini kalian bawa perlengkapan tulis kalian? Bawa. Buku bawa? Bawa. Pensil bawa? Bawa. Perlengkapannya ada? Ada. Oke, good. Kalian sudah siap belajarnya. Hari ini siapa yang piket? Oke, sudah dipiket? Sudah. Coba dilihat di bawah kolomnya. Lihat semuanya. Ada nggak sampahnya? Tidak ada. Ada ya? Ya. Berarti sudah bersih semuanya ya? Sudah. Oke, terima kasih untuk yang piket hari ini. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan materinya masuk ke dalam Otak. dan bisa bermanfaat untuk kita. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa di depan kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Itu adalah kegiatan kita setiap hari ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Silakan ya, Sa. Yang lain boleh berdiri. Garuda Pancasila. Oke semuanya, Ibu akan memberikan motivasi terhadap kalian. Perhatikan, kita sudah berkumpul bersama dalam keadaan sehat, ya itu semua karena Allah. Berarti kita harus patut bersyukur kepada Allah. Untuk materi hari ini, ya, untuk materi hari ini itu tentang perhatikan kalian. Itu ada ibu punya gambar. Gambar apa yang pertama? Supermarket. Ya, itu gambar pertama tentang supermarket. Apa yang kalian lihat tentang gambar tersebut? Tentang kerapihan. Tentang apa lagi? Barang-barang yang disusun dengan rapi. Ya, kenapa barangnya harus disusun dengan rapi? Supaya memudahkan kita untuk mengambil. Contoh misalnya apa di situ? Sabun dikelompokkan dengan Sabun. apa lagi? Sampo dengan sampo. Apa lagi? Mie dengan mie. Ada lagi? Dengan susu. Itu cara supermarket ya mengelompokkan dari masing-masing apa namanya produknya supaya memudahkan kita mengambil. Oh iya, ibu mau ngambil susu, ambil mudah. Ya, misalnya pengen ngambil sampo, mudah. Di situ ada jenis sampo semua. Ya, kemudian yang kedua itu gambar apa? Pot bunga. Pot bunga. Yang di atasnya itu ada bunganya ya. Ya. Terus yang di bawah apa? Oke. Coba perhatikan dari kedua gambar tersebut. Apa yang membedakan dari gambar tersebut? Apa yang beda? Kalau yang atas makhluk hidup. Good. Kalau yang di bawah? Oke. Apa? Ya itu adalah makhluk hidup. Kalau misalnya yang di bawah itu makhluk hidup, contoh misalnya si kursi bisa berjalan sendiri. Apakah kalian akan takut? Takut. Kalau kursi berjalan sendiri karena kursi ini adalah benda mati, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa ya. Nah, kalau misalnya ada yang menggerakkan berarti dia bisa bergerak. Kalau yang kedua itu tentang makhluk hidup. Ya, kalau makhluk hidup misalnya ibu makhluk hidup ya. Ibu berjalan, apakah kalian takut dengan ibu ketika berjalan? Tidak. Nah, karena kalau
ciri dari makhluk hidup adalah dia bergerak. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, tadi kita sudah ini, Ibu pengen kalian melakukan ice breathing dulu supaya kalian lebih semangat lagi. Ya, kita tepuk. Tepuk semangat. Itu adalah salah satu untuk merefresh kita. Oke, perhatikan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum Newton ya. Hukum Newton itu dibuat oleh manusia. Dengerin, manusia itu adalah makhluk hidup. Sedangkan di dalam hukum Newton itu adalah benda. Benda itu makhluk yang mati atau benda mati. Ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang benda yang hidup dengan benda yang mati. Mereka punya ciri-ciri. Ada ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau membacakan? Saya Bu. Oke, Ardian silakan bacakan. Pertama, melalui pengamatan peserta didik mampu membandingkan makhluk hidup dan makhluk benda mati berdasarkan karakteristik yang diamati dengan berpikir kritis. Ya. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup melalui observasi dan kajian literasi dengan baik. Good. Video. Ibu punya video ya. Kalian lihat dan kalian cermati video tentang apa itu? Video apa? Lihat dulu ya. Lihat. Cermati dulu videonya. Yang kedua, ini video pertama ya. Video yang kedua, perhatikan semuanya. Video yang pertama apa? Kucing. Kucing. Ya, kucing sedang apa? Berlari. Yang kedua? Robot. Oke, robot sedang bergerak. Oke, ditanya. Perbedaan antara video yang pertama dengan video yang kedua itu apa? Pergerakannya Bu, kalau kucing ya dia bergerak dengan sendiri. Kucing masuknya ke makhluk hidup. Tapi kalau video kedua apa? Benda mati robot. Dia bisa bergerak itu karena ada yang menggerakkan. Kalau kucing dia perhatikan. Ada berbagai macam benda yang terdapat di lingkungan. Perhatikan di lingkungan sekitar. Sudah diperhatikan lingkungan sekitarnya? ya. Sudah. Di sini ada yang namanya benda hidup dengan tak hidup. Ya, ibu tanya, yang benda hidup apa? Kalau di kelas? Manusia. Siapa manusia itu? Ibu, Ardian, Ita, Slamet, Yatno, Wasika, sama nih? Hasan, itu namanya makhluk hidup. Kalau yang benda tak hidup? Kursi terus. Terus papan tulis ya, itu adalah benda yang tak hidup. Benda yang tak hidup. Nah, sekarang tadi kita sudah mengklasifikasikan yang ada di dalam saja manusia itu dengan kalian itu masuknya ke makhluk hidup. Kursi, meja, ini lantai, ini termasuknya ke benda hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama. Ciri-ciri makhluk hidup, ada yang mau membacakan? Ayo, bacakan ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, Gus. Oke, apa Gus? 1. Bergerak. Oke, 2. Membutuhkan makanan. Yang keras terus. 3. Bernapas. Terus. 4. Tumbuh dan berkembang. Terus. 5. Berkembang biak. Terus. 6. Fokus terhadap rangsang diri stabilitas. Oke, terus. 7. Melakukan Ekspresi. ekspresi. Yang ke-8. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mampu menyesuaikan
diri dalam lingkungan. Ya, itu. Oke, perhatikan semuanya. Kita bedah satu-satu. Ciri dari makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Contohnya, ya, nih ibu nih. Ini ibu bergerak nggak? Bergerak. Bacakan Rena, bacakan tolong. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Bergerak itu adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi. Oke, bergerak itu bergerak nggak itu? Bergerak. Pindah nggak? Pindah. Dari posisi satu ke posisi dua. Itu namanya bergerak. Kalau kayak gini bergerak nggak itu? Tidak. Kalau kayak gini bergerak nggak? Kalau kayak gini bergerak ya, betul. Yang kedua sekarang bacakan. Mana? Ya. Bacakan. Rafael. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Ada dua cara mendapatkan makanan bagi makhluk hidup. Dua, autotrof, kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan makanan sendiri. Dua, heterotrof, kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi harus mendapatkan makanan dari organisme lain. Thank you. Perhatikan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makan. Kamu butuh makan ya? Kalau nggak makan? Kalau nggak makan lemes. Pernah puasa? Puasa itu nggak makan dari pagi dan sampai ke sore. Ya, pagi sampai sore. Apakah kalian merasakan perbedaan? Merasa ya? Kenapa? Perbedaannya apa coba? Lemas, Bu. Karena tidak ada asupan makan. Iya nggak? Kenapa bisa lemas dan bisa? Karena tidak ada asupan makan. Ya, pasti. Sekarang ada dua cara mendapatkan makhluk hidup, makan bagi makhluk hidup. Yang pertama dengan autotrof, yang kedua heterotrof. Kalau yang autotrof apa sih tadi? Apa Rafael? Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan makanan sendiri. Dia menghasilkan makanannya sendiri. Ya, dia menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya apa misalnya? Menghasilkan makan sendiri. Tumbuhan. Dia menghasilkan makanan sendiri. Ya, dia masak, kemudian masakannya dia akan sampaikan ke tumbuh-tumbuhan lain. Kalau yang heterotrof, itu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan sendiri makanannya. Ayam manusia harus membutuhkan organisme yang lain. Pengen makan segar dari mana? Tadi. Pengen makan ayam. Ayam kan? Kita tidak bisa menghasilkan ayam, enggak kan? Atau ayam, enggak kan? Enggak. Tapi kita butuh makhluk hidup. Itu ya. Yang ketiga, bacakan cara. Cara baca cara. Bernafas merupakan cara makhluk hidup Yang terasa. Bernafas merupakan cara makhluk hidup untuk hidup. Bernafas penting untuk mengatasi suhu karena menghasilkan energi. Manusia dan hewan darat bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan oksigen. Tumbuhan bernafas dengan kulit dan daun. Thank you. Terima kasih. Makhluk hidup bernafas? Kita setiap hari bernafas? Siapa yang nggak bernafas setiap hari? Kalau nggak bernafas berarti? Good. Kita ini bernafas. Tanpa kita sadari kita, walaupun berlari, kita tetap bernafas. Perhatikan, manusia dengan hewan darat contohnya apa? Hewan darat yang di darat. Ayam, good. Manusia dengan ayam, nafasnya dengan apa pastikan? Good, dengan paru-paru. Kalau ikan yang ada di laut, selamat bernafasnya menggunakan good, bukan insang. Kalau tumbuhan bernafas menggunakan apa? Fitri? Mulut daun. Daun punya mulut? Punya. Ya, untuk bernafas. Oke? Yang selanjutnya, setelah bernafas, bacakan Saskia. Pertumbuhan perkembangan makhluk hidup dapat ditandai dengan penambahan tinggi berat konsumen. Kecil, sedang, remaja, dewasa, tumbuh, yang tua. Ya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang dalam arti tahu
baik dan kembali untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak diri agar tidak terjadi kepunahan. Oke, good. Manusia atau makhluk hidup itu dia akan terus berkembang supaya berkembang biak ya. Berkembang biak itu berarti bertambah banyak. Supaya apa aja? Nggak punah, Bu. Contoh misalnya ayam nggak punya telur lagi. Apakah kalian akan menjumpai ayam lagi? Tidak. Enggak. Tapi dia si ayam pasti bertelur lagi, nambah banyak, anaknya nambah banyak. Ya enggak? Ya supaya tidak apa, Cek? Tidak punah. Lagi selanjutnya bacaan kita. Salah satu ciri makhluk hidup yang mengandalkan indera-indera yang ada pada tubuhnya untuk mendeteksi rangsangan misal dari tanaman tertentu. Oke. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Ketika dipukul sakit, Bu. Itu adalah rangsangan, peka terhadap rangsang. Kalau misalnya digebuk, gebuk lantai itu nggak, itu berarti sarafnya sudah mati. Tapi kalau misalnya aduh sakit, berarti itu masih peka. Kalian pernah berdiri di lapangan? Menghadap sinar matahari? Mata kalian akan begini, apa begini? Membelalak atau diam? Kayak gini ya, pasti yang menurutnya kan itu adalah peka indera kita terhadap cahaya matahari. Pernah melihat daun yang kalau ditempel, pernah nggak? Pernah ya, itu adalah sama-sama saja salah satu rangsangan tumbuhan yang mendapatkan rangsangan dari luar. Selanjutnya bacakan Ardia. Ekskresi adalah perbuatan zat sisa dari tubuh manusia dan hewan mengeluarkan ekskresi zat sisa berupa CO2 dari proses respirasi. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa O2 dari proses fotosintesis. Good, thank you. Ekskresi ya adalah pembuangan zat sisa dari tubuh. Contohnya ketika kita bernapas, mengeluarkan apa? CO2. Ya, CO2 yang mengeluarkan. Itu CO2. Ya. Terus tumbuhan ketika bernapas, dia akan mengeluarkan O2 yang akan ditangkap oleh manusia. Ya. Yang selanjutnya mampu menyusahkan diri lingkungan. Bacakan Rena. Dalam hal ini yaitu beradaptasi makhluk hidup akan beradaptasi untuk bertahan hidup. Contoh, anjing kutub yang hidup di tempat bersalju akan memiliki rambut yang sangat tebal agar tidak hangat. Tumbuhan saat kekurangan air akan mengeluarkan daunnya agar air tidak banyak menguap lewat daun. Good, thank you. Perhatikan, mampu menyesuaikan diri. Anjing itu di kutub yang hidupnya di tempat bersalju, dia mempunyai rambut yang sangat tebal. Untuk apa, J? Fungsinya adalah untuk sebagai apa? Selimutnya ya, supaya dia tetap bertahan hidup, tidak kedinginan. Terus yang kedua, tumbuhan saat kekurangan air, tumbuhan bicara ya saat dia kekurangan air, dia akan menjatuhkan atau menggugurkan daunnya supaya apa? Tidak banyak membuat air lewat daun. Ini adalah 8 ciri-ciri makhluk hidup. Ulangi 8 ciri-ciri makhluk hidup. Satu, bacakan. 1, Bergerak. 2, Bergerak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, good. Thank you. Sekarang perhatikan. Nah, tadi kita sudah belajar ya materi tentang apa, Jen? Ciri-ciri
Ibu sudah membagikan kelompoknya ya. Satu kelompok ada berapa orang? Ada berapa kelompok di kelas ini? 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti ibu bagikan LKPD-nya. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya ya. Perhatikan semuanya. Ibu sudah ngasih kalian LKPD ya. Lihat LKPD yang sudah ibu bagikan. Semuanya dilihat. Ya, jangan ada yang bengong. Semuanya dilihat. Di LKPD atau lembar kerja peserta didik itu kalian ya tujuannya adalah merumuskan ciri-ciri makhluk hidup dan tidak hidup berdasarkan hasil observasi. Semuanya mengerti? Semuanya paham? Kalau sudah mengerti dan paham silakan. Ada yang menggunting, ada yang membuat kolomnya, ya, ada yang membantu menggunting dan menempelnya. Silakan dikerjakan sekarang. Ini guntingin dulu. Rena ya, Rena gunting dulu semuanya. Terus di sini perhatikan nih. Di sini nama kelompok dulu. Di sini kelompok jangan. Kira dulu di sini. Tulis aja dulu. Ya, di sini nama kelompok 3. Siapa namanya? Ya, nanti kalau sudah kalian bikin ini aja langsung. Ya, bikin. Sok, bikin dulu. Karena kalian sudah melakukan kegiatan dan mengerjakan LKPD yang diberikan sama ibu, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompoknya cukup 2 kelompok saja yang maju. Ajukan kelompok mana saja yang mau. Oke, good. Kelompok 2 dengan kelompok 4. Sekarang kelompok 2 dulu ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan depan. Apa? Silakan siapa yang pegang. Ibu minta suaranya ada keras ya, sampai kedengaran, sampai ke belakang. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya. Coba ada yang mau bertanya untuk kelompok ini? Oke, Bu Suami, silakan bertanya. Yang bahasa ya. Sebutkan apa saja benda mati, apa ciri-ciri benda mati. Oke. Semuanya menghadap ke sini, tidak ada yang ngobrol. Perhatikan, yuk. Asal. Agak ke sini biar maju. Biar enggak tengah. Terus. Oke, serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Terima kasih. Ada yang mau bertanya untuk kelompok ini? Saya Bu. Oke, bacakan silakan. Mengapa kura-kura bisa disebut makhluk hidup? Mengapa Ria? Karena kura-kura memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup seperti bernapas, bermakanan, dan bergerak. Oke, paham? Semuanya menyampaikan ya dari masing-masing kelompok. Ibu cuma ngambil 2 saja. Ibu berharap kelompok yang 2-nya itu lebih bagus lagi. Aplaus untuk kita semua karena sudah kalian mengerjakan LKPD dengan baik. Semuanya tepuk tangan. Silakan LKPD-nya kalian kumpulkan ke ibu ke depan sini. 1 orang saja. Kumpulkan di sini 1 orang. Masih semangat? Masih. Semangat.
Bedakan makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup mempunyai cirinya, salah satunya bernapas, makan dan minum, bergerak, peka terhadap rangsang. Oke, good. Terima kasih Nafisa. Tadi kesimpulannya sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Tidak jelas ya bahwa makhluk hidup itu memiliki 8 ciri khususnya. Yang pertama adalah kita bernapas. Kalau tidak bernapas berarti mati. Kita kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang mau membantu ibu merefleksikannya? Saya Bu. Apa coba refleksi untuk pembelajaran hari ini atau materi hari ini? Yatno, Kita bisa tahu bahwa makhluk hidup mempunyai ciri-ciri. tangan buat kita semua. Jadi, kalian bawa HP hari ini? Bawa. Karena minggu kemarin ibu sudah ngasih tahu sama kalian harus membawa HP. Untuk apa tujuannya? Untuk TikTok? Untuk main FF? Untuk apa? Belajar. Oke, silakan kalian buka HP kalian di atas meja kalian. Ya, sudah dibuka semua? Kalau sudah, ibu perhatikan dulu, lihat ke ibu semuanya. Ibu sudah menyiapkan untuk soal post-test. Ya, post-testnya tentang materi hari ini. Kalian nanti di situ, ya, ibu siapkan Google Form. Ya, Google Form itu tujuannya adalah kalian silakan menjawab lewat Google Form tersebut, menjawab soalnya. Ya, di situ ibu sudah sediakan soal. Jangan lupa dengerin. Kalian sudah ibu share Google Formnya, linknya sudah ibu share. Kalian klik, ya. Setelah kalian klik, ya, itu akan muncul di situ post-test tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tulis nama kalian, ya, namanya nama lengkap. Ya, misalnya Ahmad Rafael, tulis Ahmad Rafael. Ya, setelah itu kalau sudah, kalian boleh mengisi, ya, post-test tersebut. Jangan buru-buru, baca dengan saksama. Silakan kalian buka Google Form dan kalian isi. Semua harus diisi, tidak boleh ada yang terlewat. Kalau sudah, nanti submit. Maka semua jawaban kalian akan masuk ke data ibu. Paham ya? Silakan. Silakan dikerjakan. Kasih ke